Apa sih survival tips di masa pandemi ini? Ya, yang harus kita pahami dulu adalah sebenarnya kita mesti tahu durasinya dulu sampai kapan sih sebenarnya pandemi ini masih akan berlangsung. Nah, permasalahannya adalah tidak ada yang tahu kan sampai kapan gitu. Meskipun beberapa ahli-ahli statistik dan beberapa ahli-ahli pandemik sudah mengatakan bahwa oh mungkin saja dibuka sampai bulan Juli atau mungkin sampai lewat setelah itu atau bahkan beberapa mengatakan sampai akhir tahun. Jadi sebenarnya justru unsur yang ketidakpastian ini yang membuat memang kita harus selalu berjaga-jaga atau bersiap-siap. Nah, paling tidak minimal kita harus bersiap sampai dengan kalau memang Juli atau Agustus dibuka atau mulai beraktivitas lagi, meskipun belum full ya, belum sepenuhnya, tapi paling tidak setelah Juli atau Agustus kita masih tambah lagi sekitar 3 bulanan. Jadi minimal sampai kuartal ketiga atau mulai masuk kuartal keempat baru kondisi bisa berjalan kembali normal atau paling worst skenario mungkin sampai dengan akhir tahun. Nah, dari sinilah kita sudah bisa mengira-ngira secara keuangan berapa sih yang harus kita persiapkan untuk kita siap dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti ini. Gitu. Iya, seperti apa strateginya untuk mempertahankan cash flow? Apakah ada tips-tips khusus misalnya untuk memangkas pengeluaran dan juga meningkatkan penerimaan atau penghasilan? Ya, jadi dengan kondisi work from home ya untuk mayoritas orang Indonesia, memang agak sedikit blessing di mana banyak pengeluaran-pengeluaran yang tadinya ada, kemudian menjadi tidak ada. Contoh misalnya transportasi, kemudian pengeluaran makan siang di kantor, dan lain sebagainya. Sehingga relatif secara pengeluaran harusnya lebih hemat gitu ya, dibandingkan kalau kita bekerja beraktivitas seperti biasa kantor. Nah, kemudian tapi di rumah ada juga peningkatan pengeluaran, misalnya contoh peningkatan di listrik, kemudian peningkatan di akses internet, ya, kuota dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan mengoffset dari penghematan yang kita lakukan dengan kita work from home. Nah yang harus dilakukan saat ini adalah memang kita harus mencoba menekan pengeluaran seminimal mungkin. Dalam arti kata pengeluaran yang masih ada berhubungan dengan kebutuhan pokok kita itu masih tidak masalah. Jadi contohnya seperti sandang pangan papan, itu masih tidak masalah untuk makanan terutama ya, karena kalau kita tinggal di rumah relatif biasanya lebih boros, misalnya ada jajannya dan sebagainya. Sekarang dalam bulan puasa mungkin relatif masih lebih hemat, tapi nanti setelah selesai puasa akan kembali jajan-jajan itu akan kembali ada. Nah, jadi pengeluaran kita bisa hemat dari situ. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting yang memang belum harus dilakukan, misalnya belanja-belanja seperti belanja baju gitu ya, belanja kebutuhan-kebutuhan lain yang relatif secara nominal cukup besar itu bisa kita tekan dulu atau kita bisa tahan dulu sampai paling tidak aktivitas bekerja kembali normal atau kembali kita bisa masuk kantor misalnya. Sehingga bisnis secara keseluruhan sudah bisa berjalan gitu. Kemudian kedua, kalau memang ada pengurangan penghasilan atau mungkin penghasilannya sama atau biasa pengurangan penghasilan yang terjadi ya, kita bisa subsidikan dengan cara kita misalnya menambah penghasilan tadi. Nah, menambah penghasilan ini bisa macam-macam gitu ya. Bisa dilakukan dengan jasa, misalnya memberikan pelatihan, ya memberikan seperti saya misalnya memberikan pelatihan, talk show dan sebagainya bisa dilakukan secara online. Untuk teman-teman yang memang berjualan, misalnya bisa melakukan jualan secara online gitu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan tanpa harus melibatkan aktivitas fisik, tapi juga menghasilkan uang, itu bisa dilakukan untuk menambah penghasilan. Jadi kuncinya dua, ya. Satu menekan pengeluaran, yang satu lagi menambah penghasilan. Nah, di lain pihak, setiap kali kita punya dana-dana cash, ya, apakah dari gaji kita bulanan, atau mungkin sebentar lagi ada THR, ya, minggu THR nih. Alangkah baiknya kalau uang-uang tersebut hanya dipergunakan seperlunya saja, ya untuk kebutuhan pokok tadi atau kebutuhan yang melibatkan lebaran. Tapi lebaran kali ini kan kita tidak mudik ya, mayoritas kita dihimbau untuk tidak mudik, maka pengeluaran yang berhubungan dengan mudik otomatis akan hilang gitu ya, atau berkurang jauh atau hilang sama sekali. Sehingga pengeluaran yang hanya berhubungan dengan Idul Fitri atau lebaran saja yang mungkin masih ada tapi jumlahnya tidak sebanyak seperti kalau kita melaksanakan lebaran di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ada pengeluaran yang misalnya untuk makanan mungkin tidak sebanyak biasanya, kalau biasanya kita harus open house ya. Kemudian pengeluaran yang berhubungan dengan pakaian, kalau sebelumnya kita harus punya pakaian baru misalnya, sekarang karena kita silaturahminya hanya melewat video call gitu ya, jadi tidak harus baju baru,
tidak ada pengeluaran beli parfum misalnya, beli make up juga tidak harus berlebihan gitu ya. Jadi banyak pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita hemat. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuan tadi, selama mungkin kita akan pegang uang cash sebanyak-banyaknya sampai kondisi dinyatakan atau usaha atau bisnis dan ekonomi sudah kembali normal. Gitu. Mas Aidil, ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, kalau misalnya kita masih punya dana cash, apakah ini sebaiknya tetap dipegang cash karena cash is king, atau misalnya ada juga yang menjadi punya terpantik gitu ya, ingin diinvestasikan. Nah, kalau menurut pendapat Anda sendiri seperti apa? Ya, jadi gini, apabila, jadi ada syaratnya ya untuk berinvestasi. Jadi yang pertama kali kita harus siapkan adalah kita harus punya namanya emergency fund atau dana darurat. Jadi itu terpenuhi atau tidak. Kalau memang emergency fund kita terpenuhi 3, 6, atau 12, berarti secara nominal kita cash aman gitu ya, emergency fund. Dan emergency fund seyogianya dalam kondisi, kita anggaplah ini krisis ya, krisis pandemik itu, seyogianya minimal harus 1,5 kali lipat dari yang seharusnya. Jadi kalau yang masih single belum punya tanggungan biasanya 3 bulan, berarti mereka harus punya 4-5 bulan. Kalau yang sudah menikah dengan 2 tanggungan harusnya 6 bulan, maka dengan kondisi pandemi ini harusnya punya 9 bulan gitu ya. Kalau yang punyanya 12 bulan dengan 3 orang tanggungan dan lebih, maka harus punya minimal 15-18 bulan. Ini semata-mata hanya untuk berjaga-jaga, jangan sampai kalau terjadi apa-apa, misalnya perusahaan kita tiba-tiba tidak bisa bertahan, terjadi pemotongan penghasilan, atau bahkan terjadi PHK, maka kita punya cukup dana untuk bertahan minimal 6-12 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, kemudian kita lihat lagi, adakah pengeluaran jangka pendek dalam arti kata setahun ke depan, yang harus kita keluarkan. Jadi misalnya, anak mau masuk sekolah, ini kan nanti September pasti bayaran lagi gitu ya. Atau pengeluaran lain, misalnya pembayaran PBB, STNK, pajak-pajak, asuransi. Jadi pembayaran-pembayaran yang sifatnya setahunan, tapi jatuh temponya dalam waktu 3-6 bulan ke depan, nah uang itu harus kita persiapkan juga. Setelah uang itu beres, kemudian tujuan keuangan jangka pendek beres, kemudian emergency fund kita sudah beres, uangnya sudah ada semua, sudah siap ya dalam jangka pendek, ada kelebihan dana. Nah, di sini kuncinya ya. Kalau itu sudah beres, ada kelebihan dana. Nah, kelebihan dana ini baru boleh kita investasikan. Jadi, dalam kondisi pandemi seperti ini memang sebaiknya kita pegang setara tunai gitu ya, atau kalaupun memang investasinya yang bisa kita tarik kapanpun, meskipun nanti investasi pasti ada risikonya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Aidil Akbar sudah bergabung di CNBC Indonesia. Sehat selalu. Tadi membagikan tips bagaimana memperpanjang nafas, survival tips di era pandemi corona ini. Dan kami akan kembali untuk Anda di Close Signal, jadi tetaplah bersama kami.